الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Adanya keyakinan pada diri manusia bahwa takdir Allah itu tidak ada, karena dia merasa yakin bahwa semua yang menentukan itu adalah manusia. Dengan apa? Dengan akalnya, dengan usahanya, sehingga tidak ada campur tangan Allah sama sekali. Ini biasanya pola pikir Mu'tazilah itu seperti ini, sehingga semuanya berdasarkan atau dilandaskan dengan kemampuan manusianya, sehingga Allah sudah berlepas dari campur tangan. Jadi yang menentukan sesuatu untuk manusia, ya manusianya itu sendiri, bukan Allah. Ini salah satu munculnya keraguan, bahkan menafikan adanya takdir dari Allah, sehingga dia merasa punya akal, bisa berusaha, sehingga melupakan apa yang menjadi ketentuan dan campur tangan dari Allah. Maka ketika itu ditanyakan kepada Ibnu Umar, jawab beliau, jika kamu bertemu dengan orang itu, orang yang menolak ada campur tangan dari Allah, kalau kamu bertemu dengan mereka, sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri daripadaku. Tidak akan bisa ketemu. Orang yang beriman kepada adanya takdir Allah dengan orang yang mengingkari takdir Allah tidak akan bisa bertemu. Maka sudah, jalannya bagaimana? Saling berlepas diri sudah. Dan di situ disebutkan, jika orang yang mengingkari campur tangan Allah, mengingkari takdir dari Allah itu, punya harta kekayaan emas sepenuh bumi, kemudian dia infakkan, niscaya Allah tolak semuanya. Allah tidak akan terima sedekahnya dengan emas sepenuh bumi itu. Allah akan tolak infaknya berupa harta kekayaan sepenuh bumi. Alasannya apa? Karena dia menolak takdir Allah, dia menolak campur tangan Allah. Maka manusia yang seperti ini, dia melihat kejadian sesuatu itu murni, itu peristiwa yang baru, tanpa campur tangan dari Allah dan tanpa sepengetahuan dari Allah, tanpa ilmu Allah. Jadi murni karena pengetahuan manusia. Itu kelompok yang menolak takdir. Padahal iman kepada takdir Allah, qadar Allah, itu menjadi salah satu rukun iman. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal iman, ya Rasulullah, mal iman? Jawab Nabi kita, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi wa tu'mina bil qadari kullihi. Itu jawab Nabi. Yang namanya iman itu, kamu yakin tanpa ragu kepada Allah, juga kepada malaikat-malaikat Allah, juga kepada kitab-kitab Allah, juga kepada hari perjumpaan dengan Allah. Yakin tanpa ragu, itu namanya iman. Juga dengan Rasul-Rasul Allah, juga yakin tanpa ragu dengan adanya hari berbangkit, juga yakin tanpa ragu dengan takdir Allah semuanya. Itu salah satu rukun iman. Hilang salah satu dari 6 rukun ini, hilang pula imannya. Lah kalau ada orang seperti itu bagaimana? Nasihati, nek ngeyel, bagaimana sikap kita? Wa a'rid anil jahilin. Tinggalkan, orang-orang jahil itu tinggalkan. Yang penting peringatan sudah diberikan, kemudian dia nolak bergudul, ya sudah, tinggalkan saja. Jadi orang yang tidak yakin dengan takdir Allah itu, dia meyakini sesuatu yang terjadi itu merupakan hal baru, tanpa campur tangan dari Allah dan tanpa sepengetahuan dari Allah. Itu maksud sesuatu yang baru
dan tanpa ilmu Allah. Itu maksudnya itu. Jadi murni, tidak ada campur tangan dari Allah dan tanpa sepengetahuan dari Allah. Jadi murni, kejadian itu murni karena manusianya sendiri. Padahal yang namanya takdir itu salah satu rukun iman. Memang berdasarkan hadis Nabi itu yang panjang ketika menyebutkan awal mula penciptaan manusia, ya, 40 hari di dalam perut ibunya, 40 hari nutfah, ya, kemudian 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, kemudian sesudah itu ditiupkan roh, ya, diutus malaikat untuk meniupkan roh, kemudian ditetapkan pada usia 4 bulan dalam kandungan. Selain ditiupkan roh, juga ditetapkan tentang 4 hal. 2 yang pertama itu qadar, 2 yang terakhir itu takdir. Yang namanya qadar itu manusia tidak bisa intervensi apapun. Manusia tinggal menggunakan saja. 2 yang pertama itu terkait dengan ajal, bikatbi ajalihi wa rizkihi, tentang rizki. Ajal, rizki itu qadar, Allah sudah tentukan. Sudah Allah tentukan fulan ini sudah diberi waktu untuk hidup di dunia sekian lama, rezekinya nanti besarannya sekian, kan itu sudah ditentukan. Dalam arti yang namanya rizki dan ajal itu ketentuan dari Allah dan kita tidak bisa intervensi di situ. Karena rezeki sudah dijanjikan oleh Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langit itu ada rezekimu dan apapun yang Allah janjikan untukmu. Jadi yang namanya rizki ini sesuatu yang telah Allah janjikan untuk kita. Panjenengan bisa menciptakan rizki? Tidak bisa, maka tidak bisa intervensi dengan namanya rizki ini. Yang ada mengusahakan untuk menjemput rizki yang telah Allah janjikan. Dengan cara apa? Halalan thayyibah. Bisa Bapak Ibu menciptakan ajal? Tidak ada. Ada yang jual ajal? Tidak ada. Maka kita tidak bisa intervensi di situ. Itu namanya qadar. Rizki kita juga tidak bisa. Di mana panjenengan mau beli rizki? Sedangkan Allah sudah tetapkan, nahnu narzuquka. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Sehingga tidak ada manusia satupun yang bisa memberi rezeki kepada orang lain. Hakikatnya semua manusia itu yang memberi rezeki itu Allah. Hakikatnya asal dari rezeki itu dari Allah, bukan dari manusia. Maka 2 hal pertama dalam sabda Nabi itu namanya qadar. 2 hal yang terakhir terkait seseorang itu akan bahagia, as-sa'idun huwa am syaqiyun, atau dia akan sengsara, ini namanya takdir. Manusia bisa melakukan usaha di situ. Dia pilih bahagia, tentu dia akan tempuh, dia akan usahakan menempuh jalan Allah sehingga dia akan bahagia dunia akhirat. Karena jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju yang Allah ridhoi itu sudah detail, sudah gamblang. Allah telah turunkan Al-Quran dalam konteks kita sebagai umat Rasulullah. Allah telah utus Rasulnya menjelaskan isi Al-Quran sehingga jalan menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi itu sudah detail, sudah gamblang. Begitu pula jalan menuju kesengsaraan yang abadi itu juga sudah gamblang. Wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada kalian 2 jalan. 1 jalan sa'adah, 1 jalan kesengsaraan, 1 jalan kebahagiaan, 1 jalan kesengsaraan. Mau menempuh mana? Silahkan. Lah, 2 terakhir inilah namanya takdir, dan di situ manusia bisa intervensi dengan cara melakukan usaha. Oh, saya tempuh jalan keselamatan. Terus secara istiqomah ikhlas karena Allah, selamat dia dunia akhirat. Pengen menjemput rezeki, dia menempuh usaha itu. Karena kalau hanya dengan berdoa saja,
Allahumma rzuqna halalan thayyibah misalkan. Ya Allah, karuniai aku rezeki yang halal lagi thayyib, tapi dia korupsi. Sedangkan di sujud panjangnya, wong korupsi itu kan ya ada toh, secara dohirnya juga sholat. Mungkin ya pas sujud berdoa, ya Allah anugerahkan kepada hamba rezeki yang halal dan thayyib. Begitu selesai korupsi, maka dia tidak akan sa'id, karena usaha yang dilakukan untuk menjemput rezekinya sudah salah. Maka takdir dari Allah, dia akan berada dalam kesengsaraan yang abadi. Ya Allah jauhkan hamba dari riba, ya Allah jauhkan hamba dari riba. Selesai salam, zikir, baru kuwi diparani, didodoki bang plecit, ditawani, prosesnya mudah, langsung tertarik karena ada uang di depan matanya, mak bedunduk begitu. Ketika doa tadi belum melihat uang, begitu selesai oleh Allah diuji dulu, sebelum dikabulkan doanya diuji dulu. Halah kita nane kowe njaluk jauhkan dari riba, datangkan bang plecit ke rumahnya, membawa duit sak gepok, prosesnya mudah sekali, syaratnya hanya fotokopi KTP. Tiba-tiba melihat uang, akhirnya lupa tadi sudah berdoa untuk dijauhkan dari riba. Dia menempuh usaha jalan yang salah, maka dia tidak akan bahagia dunia akhirat, dia akan celaka dunia akhirat. Bukan berarti Allah takdirkan dia celaka, dia sendiri yang memilih jalan kecelakaan, karena sebetulnya dia bisa menghindari itu untuk kemudian menempuh jalan keselamatan. Tetapi kenapa dia milih celaka, dia milih korupsi, dia milih terus terlibat dalam riba dan lain sebagainya? Berarti dia mengintervensi dirinya sendiri dengan memilih jalan kecelakaan, kesengsaraan. Ya sudah, Allah tinggal iyakan saja. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dalam Quran surat Shaff itu ayat 5 kalau tidak salah. Ketika mereka memilih berpaling hati dari Allah, maka Allah tinggal mengiyakan, Allah tinggal tutup mata hatinya, sehingga Allah palingkan hatinya dari kebenaran. Itu namanya takdir. Allah beri kebebasan untuk hambanya, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kamu sukai, pilih selamat, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kalau kamu memilih jalan keimanan, Allah akan ridhoi, turunkan taufik, diberi kemudahan, kemauan, kemampuan untuk meniti jalan kebenaran. Itu namanya taufik. Diberi kemudahan, diturunkan oleh Allah berupa kemudahan, kemauan, kemampuan untuk beramal soleh. Itu namanya taufik, sehingga Allah meridhoi. Tapi kalau memilih jalan kekafiran, Allah pun juga iyakan, Allah akan palingkan hatinya dari jalan kebenaran. Bukan berarti Allah yang mentakdirkan dia celaka. Dia sendiri yang memilih kecelakaan sesudah jalan kebenaran, jalan kecelakaan gamblang dibentangkan oleh Allah. Dia memilih jalan kecelakaan. Ya sudah, nanti dirasakan sendiri akibatnya. Orang memilih jalan keselamatan, nanti juga akan dirasakan sendiri kenikmatannya. Itu namanya takdir. Ada yang bisa Allah beri kesempatan, kebebasan manusia untuk mengintervensi. Tetapi dua hal pertama tadi, manusia tidak bisa intervensi apapun, selain hanya menggunakan apa yang sudah Allah janjikan sebaik-baiknya. Baik itu berupa ajal yang sudah diberikan, berupa ruh, nyawa, gunakan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kapan perginya ajal ini. Yang jelas sekarang kita dititipi nyawa, maka gunakan sebaik-baiknya. Dan rezeki sudah Allah janjikan. Kita tidak bisa mengintervensi yang namanya rezeki, karena rezeki ini mutlak dari Allah, bukan dari manusia. Manusia tidak bisa menyediakan rezeki. Maka jangan janjikan rezeki kepada orang lain. Manusia tidak bisa memberi rezeki. Ar-Razzaq itu Allah, bukan manusia. Namun kita diberi kesempatan oleh Allah berusaha di dua terakhir. Itu namanya takdir, termasuk menjemput rezeki.
bukan menjanjikan rezeki, tapi mengusahakan untuk meraih rezeki, menjemput rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu qadar. Menjemput, berusaha itu takdir, rezekinya sendiri itu qadar. Ya, ada lagi.